got so much motherfucking design on right now. Every time, bring it back, make it come. I got 3 old thoughts, I'm the block with it. Bitches on my line, and you know. Halo semuanya, kembali lagi di podcast kita berdua bersama aku Octavia Ramadhani dan juga partner aku. Dan aku Julianti. Hari ini kita bakal ngebahas yang namanya temanya itu untuk kamu yang sedang lelah. Semoga podcast ini bisa nemenin kalian, bisa jadi motivasi buat kalian. Walaupun aku tahu nih keadaan kalian masih belum 100% baik-baik aja, tapi aku mau ngapresiasi kalian udah hebat banget karena sudah bisa bertahan sampai hari ini juga. Ya, dan kalau kamu lagi ngerasa lelah, itu pun entah dari karena kuliahan, dari masalah keluarga, atau bakal hal yang nggak bisa kamu jelasin, nggak akan ngasih ceramah, cuma mau nemenin aja. Sebenarnya itu ya, yang bikin capek tuh bukan cuman aktivitas aja, bukan cuman fisik aja, tapi juga tuh kadang pikiran tuh berperang, kayak semacam overthinking, takut gagal, terus takut salah. Itu juga salah satu yang bisa bikin kalian makin capek dan juga lelah. Bener banget, bahkan saat kita lagi diem, rebahan, tubuh kita mungkin istirahat, tapi pikiran masih lagi kemana-mana. Itu juga capek dan sering banget diremehin. Bener banget, karena aku juga pernah ada di titik itu. Aku pernah tuh ada di titik yang bener-bener capek banget, dimana aku harus mikirin yang namanya tugas kuliah, aku juga harus mikirin yang namanya pekerjaanku. Dan itu tuh bener-bener bikin capek banget, nguras energi banget. Padahal aku di situ posisi lagi rebahan, lagi tiduran, tapi otakku tuh terus bertanya-tanya, gimana ya aku bisa nggak ya kerja sambil kuliah, sambil ngerjain tugas yang bener-bener banyak banget ini. Nah, dan itu valid banget. Gak semua rasa lelah harus punya alasan yang jelas. Kadang kita cuma butuh jeda. Bener banget, karena kita tuh kadang maksain diri kita banget nih untuk terus produktif, untuk terus berkegiatan, untuk terus dituntut sempurna. Padahal diri kita sendiri nih juga butuh istirahat, karena kita juga manusia biasa yang lelah, capek, banyak pikiran, overthinking, dan lain-lainnya. Nah, padahal kenyataannya kita juga manusia. Kita punya terbatas, kita gak harus semua selalu kuat. Nah, benar banget. Dan aku juga ngerasa bersalah banget buat diri aku sendiri ini, karena selalu menuntut diri sendiri ini untuk sempurna, untuk terus berkegiatan dengan produktif tanpa ngasih tubuh aku ini jeda dan istirahat yang cukup gitu. Jadi aku ngerasa banget yang namanya bersalah untuk tubuh ini atau diri ini. Ya, setuju banget. Istirahat itu bukan berarti kamu malas, bukan berarti istirahat itu bagian dari bertahan. Buat kamu, mungkin salah satu dari kalian ada yang lagi dengerin podcast ini, lagi rebahan atau lagi nyemil terus ngerasa, kok aku kayaknya ketertinggalan banget nih dari teman-teman aku. Nah, terus kalian kayak ngerasa ada yang kurang gitu, atau ngerasa kok aku gagal ya, temanku hebat. Padahal semua itu tuh cuman isi kepala kalian aja, karena setiap orang itu punya proporsinya masing-masing. Kayak contohnya nih, aku kasih contoh ya, aku pinternya di bidang non akademik, sedangkan Lia pinternya di dalam bidang akademik. Karena setiap manusia itu punya kelebihannya dan kekurangannya masing-masing. Kalau kalian menuntut diri kalian semua sempurna, itu hal yang mustahil. Ya, tapi coba dulu deh, ingat, setiap orang itu punya waktunya masing-masing. Hidup ini bukan lomba, karena gak harus sampai di garis, finish secepat orang lain. Nah, bener banget, karena garis finish itu kayak maraton ya. Biasanya maraton itu garis finishnya tuh kan beda-beda, sama kayak orang, hidupnya itu juga beda-beda garis finishnya. Kita juga nggak bisa nentuin yang namanya garis finish. Jadi buat kalian, aku sarani, jangan terlalu push diri kalian, jangan terlalu bikin diri kalian tuh ngerasa wajib sempurna, harus bisa ini, harus bisa itu. Kalian boleh mencoba hal baru, tapi nggak semuanya harus sempurna.
dan yang kamu jalanin sekarang ini, walaupun pelan, itu tetap sebuah proses, tetap ada progres walaupun kecil. Nah, bener banget. Apalagi tuh aku apresiasi banget buat kalian nih, kayak yang lagi capek, lagi lelah, tapi tuh kalian tetap maksain, aku harus ngerjain tugas, karena kalau nggak aku kerjain ya yang terancam nilai dan juga nggak naik semester gitu kan. Kalau di kuliah, mungkin kalau di sekolah SMA takut ketinggalan kelas atau nggak naik kelas gitu kan. Aku apresiasi banget buat kalian yang lagi capek, lagi lelah, tapi tetap mencoba untuk memproduktifkan diri sendiri walaupun kalian gak sempurna, maksudnya gak tertata secara sempurna dan gak sesuai kayak ya aku nggak pengen loh kayak gini sebenarnya gitu. Nggak apa-apa teman-teman, yang penting tuh ada progres. Benar. Bahkan kalau hari ini kamu cuma bisa bangun dari tempat tidur, itu juga sebuah kemenangan diri dari kalian. Benar. Karena kadang tuh Lia, kita tuh terlalu fokus sama yang namanya hal besar. Kita lupa sama hal kecil di diri kita. Kayak contohnya istirahat nih. Itu hal paling kecil dan paling gampang, istirahat ya teman-teman ya. Kalian lupa istirahat kayak begadang sampai jam 12 malam, jam 1 malam, bahkan sampai subuh tuh buat ngerjain tugas. Harus sempurna. Kalau hitungannya kurang, kalian ulang lagi. Padahal kalau orang kuliah, orang sekolah itu kan gak sebenarnya tugas tuh harus 100% benar, karena kan fungsi kita sekolah itu buat belajar, bukan buat sempurna. Nah, aku mau nanya deh, menurut kamu apa yang bisa dilakukan saat kita lagi ngerasa lelah banget? Kalau dari aku ya, kalau aku lagi ngerasa lelah itu aku biasanya istirahat atau deep talk gitu. Kalau kamu punya temen nih, kamu deep talk sama temenmu, kayak sharing gitu, kayak mamanya, aku kemarin tuh habis kerja sambil kuliah tahu. Nah, kerjanya aku tuh di sini berapa jam dan kuliahku tuh banyak banget tugas dan itu tuh nyebelin banget. Kalian boleh banget curhatin itu sama temen di talk ya Beb ya, bahasanya di talk. Terus aku juga sering tuh kalau lagi ngerasa sedih atau ngerasa nggak punya siapa-siapa, aku juga kadang nulis di buku, ngenyurahin isi hatiku tuh, kayak aku tuh gengsi yang mau cerita ke orang gitu tuh loh Bes. Jadi aku tulis aja gitu di tangan, pakai pulpen, di buku boleh gitu. Nah itu tuh salah satu bisa ngeringanin isi pikiran kalian. Jadi kayak kecurhatin gitu loh. Jadi ngurangin sedikit beban-beban yang ada di pikiran. Simpel banget ya, tapi penting juga. Bener banget. Sebenarnya tuh aku juga sekarang tuh lagi mulai untuk ngobrol sama diriku sendiri, atau lagi nyoba yang namanya memahami diri sendiri. Kayak contoh, kadang aku tuh bercermin nih, nanya, aku nih kayaknya lagi capek, lagi butuh istirahat. Gak harus semuanya aku push hari ini juga, gak semuanya harus hari ini selesai. Yang penting semuanya aku selesain walaupun gak hari ini. Jadi aku mikir, oh ya udah aku istirahat aja dulu untuk detik ini. Nanti kita lanjut setelah aku sudah istirahat, sudah pikiranku tenang. Dan kalau gak nemu jawabannya juga gak apa-apa. Gak semua hal harus langsung gak semua hal itu harus langsung kita pahami hari itu juga. Bener banget, aku setuju banget sama kamu. Karena sekarang nih aku lagi belajar buat nerima diriku apa adanya. Kalau aku yang dulu mungkin aku kasih contoh ya, aku kasih ikut lomba gitu, aku ikut lomba, tapi aku nggak meraih juara yang aku pengen gitu tuh. Aku kayak ngerasa, aku kan udah berusaha, kok aku malah nggak dapet juara yang aku mau. Itu tuh kayak patah hati banget, capek banget, lelahnya kerasa banget. Tapi sekarang aku belajar buat menghargai diriku sendiri. Aku bersyukur apapun yang aku raih, dan aku ucapin makasih buat diriku sendiri karena sudah mau berjuang sehebat itu. Wah, itu banyak relatif sih. Benar, mungkin
aku kasih pesan buat teman-teman semua, jangan terlalu keras sama diri sendiri, jangan terlalu memaksakan diri sendiri untuk terus menjadi seseorang yang sempurna, dan jangan pernah kalian yang namanya berpikir kalian itu akan gagal, karena setiap proses itu nggak bakal ngehianati yang namanya hasil kalau kalian masih ada usahanya. Ya, itu penting banget cara kita ngomong ke diri sendiri, itu nggak besar kondisi kita. Oke teman-teman, mungkin kalian ngantuk gak dengerin kita nih dari tadi ngobrol? Enggak kan? Mungkin agak ceramah ya tadi ya sedikit. Gak apa-apa, berdakwah teman-teman. Mungkin hari ini podcastnya sekian aja dari kita berdua. Mohon maaf ya kalau kita ada salah kata atau salah tingkah dari kita berdua. Dan semoga kamu ini bisa lebih lembut ke diri kamu sendiri, Bisa lebih terbuka ya Lia, lebih bisa memahami diri sendiri, lebih bisa kayak mengontrol keinginan diri sendiri juga, biar gak jadi cepat capek. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya. Bye bye.